Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Andiko Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 7, yaitu searching. Bagian kedua yaitu implementasi. Eh, Penugasannya adalah buatlah kode untuk mengimplementasikan masing-masing algoritma searching dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, data digenerate secara random sebanyak 500 data. Hintnya adalah gunakan modul random yang sudah disediakan oleh Python. Lalu yang kedua, ketentuan kedua, khusus data untuk algoritma binary search, generate data sedemikian rupa sehingga kemungkinan data yang sama atau duplikasi data adalah kecil. Lalu ya ketentuan berikutnya adalah contoh output dapat dilihat pada gambar 1. Jadi sebagai contoh outputnya itu seperti ini ya. Contoh output unordered sequential search seperti ini. Lalu yang kedua ordered sequential search seperti ini. Lalu yang ketiga adalah binary search seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ini udah. Sebentar, sedang melakukan inisialisasi. Oke. Oh ya, sebelum itu, bagaimana cara kita menggenerate random numbers? Itu tadi kan hintnya menggunakan modul yang sudah disediakan oleh Python. Maka di sini kita import random. Random ini adalah modul yang sudah disediakan oleh Python. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah list data yang isinya adalah angka acak gitu. Yang caranya adalah kita gunakan bikin sebuah fungsi, maksud saya bikin sebuah fungsi generate numbers atau apapun itu namanya, nama fungsinya. Dengan parameternya itu yang pertama ada amount atau jumlah berapa banyaknya data yang ingin kita sejumlah berapa banyaknya angka yang ingin kita generate. Lalu yang kedua ada minimal atau angka paling kecil yang ingin kita generate, dan max yaitu angka paling besar yang ingin kita generate. Lalu ya berikutnya kita bikin sebuah list kosong. Saya namakan di sini adalah data sama dengan list kosong. Lalu for i in range dalam kurung amount atau jumlah, itu di dalam perulangannya adalah data.append dalam kurung random atau modul randomnya dot rand int rand int dalam kurung minimal atau angka yang paling kecil yang ingin kita generate, koma max atau angka terbesar yang ingin kita generate. Lalu setelah itu return data. Oke. Nah, lalu berikutnya di ordered sequential search sama di binary search itu kan kuncinya bukan kunci. Syaratnya adalah listnya itu harus yang sudah terurut gitu. Listnya adalah angka-angka yang sudah terurut. Maka dari itu saya di sini menggunakan insertion sort. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, sequential search dengan parameternya list data, yaitu list yang ingin kita cari datanya, dan data yaitu adalah ya data yang ingin kita cari dari si list tersebut. Yang pertama, kita bikin sebuah variabel ind atau index sama dengan 0. Kenapa? Karena ini di sini kan sequential search ini menggunakan perulangan while. Jadi kita bikin dulu nih start condition sama stopping condition ya, yaitu si ind sama dengan 0. Lalu berikutnya temp sama dengan kita bikin sebuah list kosong nih, list kosong yaitu temp. Kenapa saya bikin list kosong? Karena di contohnya ini, di contohnya modul kita menggunakan kita lihat ini 100 is in dalam kurung siku bla 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 bla. Nah, itu digunakan untuk kita menyimpan itu si data tersebut berada di indeks ke berapa saja, seperti itu ya. Langsung berikutnya kita masuk ke sebuah perulangan while, di mana
IND atau si ini index itu lebih kecil dari len list data atau panjang list data tersebut. If jika list data dalam indeks list datanya itu sama dengan data, ya. Jadi misalkan nih indeks ke-5 itu sama dengan data. Maka kita masuk ke kondisi ini, temp atau si list kosong tadi yang kita bikin dot append dalam kurung yang kita masukkan ke dalam si temp ke dalam si list tersebut adalah indeks dari si list data. Setelah itu kita keluar dari kondisi if, kita bikin sebuah stopping conditionnya, yaitu IND plus sama dengan 1 atau IND ditambah 1. Maksud saya IND sama dengan IND tambah 1. Ya, ini singkatnya begitu. Nah, setelah keluar dari loopingan, kita masuk ke dalam sebuah percabangan if temp sama dengan kosong, ya. Jika si tempnya tetap dari awal sampai akhir itu tetap adalah sebuah list kosong, maka returnnya adalah is not found dot format dalam kurung data. Nah, sebaliknya jika temnya itu ada isinya, maka return value-nya adalah data, ya, kurung kurawal ini is in kurung kurawal lagi dot format data, temp, seperti itu kurang lebih. Oke, langsung saja kita coba print search dalam kurung data 100. Tadi itu berapa aja? 120 500. Print mana sih? Search dalam kurung data, berapa? 500. Ya, seperti ini. Maka hasilnya adalah 100 itu berada di data ke indeks ke-51, indeks ke-55, indeks ke-170, dan indeks ke-314. 20 itu berada di indeks 76, 92, 155, 177, dan 295. Dan data 500 itu tidak ditemukan. Oke, itu tadi unordered sequential search, ya. Lalu berikutnya, ordered sequential search. Sama tadi kita ordered sequential search itu menggunakan parameternya list data dan data. Karena tadi saya sudah jelaskan di sebelum-sebelumnya, jadi saya tidak akan jelaskan ulang. Indeks itu fungsinya untuk stopping condition, temporary itu, kenapa saya ngomong temperatur? Temporary ini gunanya untuk menyimpan di data keberapa saja, ini ada di indeks keberapa saja itu datanya ada. Tambah ada satu lagi nih, maksud saya tambah 2 sih. Tambah ada 2 iteration. Karena seperti yang saya bilang di pembahasan konsep video sebelum ini, order sequential search itu ketika data ke X itu sudah lebih besar dari data yang ingin kita cari, maka pencarian itu diberhentikan sampai situ saja. Jadi misalkan kita ingin mencari data 30. Nah, indeks ke 50-nya itu datanya udah 31, maka pencariannya itu sudah dihentikan di indeks ke 31 tersebut. Seperti itu. Jadi cukup lebih menghemat waktu daripada unordered sequential search. Lalu ada stopping condition lagi, start and stop condition lagi. Stop sama dengan false, ya. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam sebuah perulangan while index itu kurang dari len list data, and ada tambahan di sini, and not stop atau stop sama dengan false, apalah itu namanya, ya. Lalu di sini saya masukkan iteration plus sama dengan 1 sebagai apa? Karena di sini kita di order sequential search-nya ada number of iteration ini.
Seperti itu. Lalu if list data indeks list datanya itu sama dengan data, ya maka masuk ke temp.append. Yang kita appendkan adalah si indeksnya. Lalu kita bikin sebuah stopping condition, yaitu index plus sama dengan 1. Setelah itu else-nya adalah yang saya bilang tadi. Jika si list datanya, indeks list datanya itu sudah lebih besar daripada data yang ingin kita cari, maka stop sama dengan true. Ketika stop sama dengan true, ini artinya sudah tidak memenuhi salah satu kondisi nih. Sudah tidak memenuhi salah satu kondisi dari while, maka kita keluar dari si perulangan while. Ya. Nah, jika si list data, indeks list datanya itu masih belum cukup, maka dilanjutkan terus indeks sama dengan indeks plus 1, seperti itu. Nah, setelah kita keluar dari si loopingan while, kita masuk ke sebuah percabangan kondisi di mana jika si temp ini tadi panjangnya itu lebih dari 0, maka kita returnkan sebuah return value, yaitu bla 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 kurung kurawal is in kurung kurawal number of iteration, ya, dengan informatnya itu data, ya, data atau data yang ingin kita cari. Temp ini adalah berada di mana saja itu si data tersebut ada, dan iterasinya itu berapa kali kita baca. Berapa kali kita baca sih list datanya, seperti itu. Jika tidak, jika si temporary ini kosong, maka ya is not found. Number of iterationnya juga sama, iteration. Oke, langsung saja kita ini 1 is in. Oke, tadi itu 125 print ordered search data, 25. Lalu berikutnya print ordered search dalam kurung data, berapa? 100. Lalu berikutnya 20 print ordered search data, 20 print ordered search parameternya data, ininya 500. Dan kenapa nggak gini aja gitu biar cepet, 1000. Tadi saya salah kepencet save enter, jadinya jalan selnya. Maka nih, setelah ini kita jalankan. Nah, kita lihat di sini 1 itu berada di indeks ke 6, 7, 8, 9, 10. Number of iteration-nya 12. Kenapa? Karena kita di iterasi ke 12 itu kita menemukan si data dalam indeks tersebut itu sudah lebih dari 1. Maka kita stop pencarian di situ saja, sampai di situ saja. Seperti itu. Lalu 25 itu berada di indeks ke 121, 122, 123, 124, 125. Nah, number of iteration-nya, berapa kali kita ngiterasinya itu 127 kali, seperti itu. Oke. Ya, dan seperti itu semua. Benar ya? Oke, kurang lebih seperti itu. Itu order sequential search. Lalu yang terakhir adalah binary search. Dengan parameternya list data atau si listnya dan data yang ingin kita cari. Nah, di binary search ini kita membuat beberapa variabel gitu. Yang pertama adalah first atau data first
Lalu berikutnya adalah iteration itu juga sama seperti yang di ordered sequential search. Lalu ada last. Last sama dengan panjang si list data dikurangin 1. Oke. Mengapa ada first sama last? Itu karena uh, ini binary search itu kan dia mencari dulu nih yang berada di tengah, berada di listnya indeks di tengah tersebut. Ketika indeks di tengahnya sama dengan apa? Ketika indeks di tengahnya itu sama dengan data, maka ya udah pencarian berhenti di situ. Ketika indeks di tengahnya itu lebih kecil daripada data yang ingin dicari, maaf, ketika data yang ada di tengah itu lebih besar daripada data yang ingin dicari, maka datanya tersebut itu dicari di sebelumnya, ya. Nah, lalu berikutnya, jika data tengahnya itu kurang dari data yang ingin kita cari, data si midpointnya itu lebih kecil daripada data yang ingin kita cari, maka datanya akan kita cari di lebih besar, jadi di sebelah kanan, seperti itu. Ya, berarti tadi saya di konsep ada sedikit kesalahan, nanti saya perbaikin sedikit di deskripsi. Oke. While kita masuk ke dalam sebuah perulangan while first itu kurang dari sama dengan last and not found, ya itu berarti di sini while-nya harus memenuhi dua kondisi. Jika dua kondisinya ini sudah ditepen, salah satu kondisinya sudah tidak memenuhi, maka dia keluar dari perulangan while. Sama seperti tadi di order sequential search itu iterasi nambah 1. Untuk gunanya untuk ini, number of iterationnya sekian. Oke. Lalu kedua, midpoint sama dengan first ditambah last, itu kemudian di div 2 atau dibagi 2, bagi-bagi. Kenapa kita bagi-bagi? Agar tidak menghasilkan angka koma. Nah, jika si indeks list datanya itu sama dengan data, maka found sama dengan true. Ya udah, berarti pencarian stop di situ saja. Nah, jika tidak, berarti si list datanya jika kita masuk ke dalam percabangan lagi nih, kalau tadi si list midpoint dari si listnya itu bukan sama dengan data yang ingin kita cari, kita masuk ke sebuah kondisi lagi, yaitu di mana jika datanya itu lebih kecil daripada midpoint yang ada di list tersebut, maka last dikurangin sama dengan, maka lastnya itu sama dengan si lastnya kita ganti sebagai midpoint dikurangin 1. Jadi misalkan nih kita mempunyai 500 data, maka midpointnya kan 250. Midpointnya 250. Jika datanya itu kurang dari list data, jika datanya kurang dari midpointnya si list tersebut, maka 240 lastnya sama dengan 249. Ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika saya salah. Nah, jika tidak atau datanya itu lebih besar daripada midpoint yang ada di list data, artinya first itu sama dengan midpoint tambah 1. Sama seperti tadi, jika 500 dan si midpointnya itu ternyata lebih besar dari si datanya itu lebih besar daripada midpoint, maka firstnya sama dengan midpoint tambah 1, atau firstnya jadinya 251. Sementara lastnya tetap len sama dengan list data kurangin 1. Seperti itu. Yaitu 499. Ya, seperti itulah kurang lebih ya. Aduh, mataku. Nah, setelah itu kita keluar nih dari sebuah perulangan while. Jika found sama dengan true atau if found sama dengan itu returnnya adalah data yang ingin kita cari berada di dalam indeks
index, lalu number berapa kali kita ingin iterasinya itu ada di number of iteration. Jadi kurung kurawal is in kurung kurawal, number of iteration kurung kurawal dot format. Kenapa kok dot format? Karena kurung kurawal ya itu penggantinya itu ya, seperti itu. Lalu else atau foundnya tetap tidak ditemukan data di dalam series yang ingin kita cari, ya berarti returnnya adalah kurung kurawal is not found atau data tidak ditemukan. Number of iterationnya adalah sekian, seperti itu. Di sini kebetulan saya sudah ini ya, menyamakan print binary search-nya data 1 31 254 1320. Oh ya, sebelumnya tadi di ketentuan dikatakan bahwa apa? Khusus data untuk algoritma binary search generate data sedemikian rupa sehingga kemungkinan data sama adalah kecil. Caranya adalah cara yang paling mudahnya adalah kita perlebar si minimal sama angka minimal sama angka maksimal yang ingin kita generate. Kenapa? Karena dari kita perlebar seperti itu, kemungkinan samanya akan lebih sedikit. Karena kalau tadi di unordered sama ordered list itu kita hanya menggunakan minimalnya itu 0 dan angka maksimal yang ingin kita generate itu adalah 100. Sementara data yang ingin kita generate adalah 500. Maka kemungkinan data terduplikasi ini kan besar. Nah, kalau kita perlebar jarak si minimal sama maksimalnya, maka kemungkinan terduplikasinya ini semakin sedikit. Ya, seperti itu. Oke. Langsung kita jalankan. Nah, 1 is not found, number of iteration-nya 8. Ups. Ya. Ya benar. 31 is not found, number of iteration-nya 9. Benar. 254 is in berada di indeks ke-46. Iterasinya 9 kali dan 1320 is not found. Iterasinya juga 9. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan durasi video ini panjang. Dan terima kasih.